Baling-baling bambu. Apakah dari kecil kakak jadinya udah naksir laki-laki juga? Semenjak aku SD itu aku selalu dikatain bejang gitu. Dan ditunjukin waktu video. Nah aku kaget, aku nggak tertarik ke ceweknya di video itu, aku tertarik ke cowoknya. Kalau aku sudah dewasa, aku akan operasi. Which is sudah ketuk palu. Yes, 2019, lihatnya di Google. I'm not gay. Setelah kakak berapa tahun di televisi, terus lalu diboykot ya katanya ya kak? Udah hilang arah kayak gimana sampai aku diboykot, sampai ada provokator yang gini-giniin aku. Tapi aku mau bilang satu hal ke netizen-netizen. Sebelum ketik dan komen dan posting, taruhlah dirimu di sepatu orang lain dulu. Soft skill apa yang dijalani sama Kak Lucinta sehingga bisa, tadi aku bilang, diterima dan dirangkul dengan banyak orang dan kalangan? Kalau aku sendiri sih ya, aku pernah dapat nasihat dari ustazah. Tuh lihat tuh, ada napi masuk lagi. Masih inget nggak? Barusan 3 bulan yang lalu masuk, nah dia masuk lagi. Ya udah. Jadi dari situ aku berpikir, aku harus rebranding diri aku yang menjadi Lucinta yang sekarang, bukan yang dulu yang suka huru-hara. Pada akhirnya, kok bisa menjadi bagian dari keluarga Cowboy William? Boy itu udah banyak membantu sama kayak Miniki. Awal aku diangkat jadi anak, terus awalnya Kylie sama Hailey manggil, "Anti kok suaranya kayak cowok." Lucu banget. Kakak punya pacar sekarang. Masya Allah. Sama pacar kakak gimmick gak sih? Apa langkah selanjutnya untuk kakak dan pacar kakak sebagai seorang transpuan dan laki-laki sejati? Bagaimana keluarga Kenji responnya terhadap pacaran sama kakak? Tanggapannya? Tanggapannya ya, tidak harus hebat, tapi harus cerdas. Welcome to Progressive Mindset. I'm Gaby Hartanto, your host, and this is a podcast where people share their stories and perspectives to elevate our mindset. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Welcome back to Progressive Mindset. Hari ini tamu aku sangat-sangat interesting dan exciting. Kak Lucinta Luna. baling-baling bambu. Mungkin banyak yang pikir, ngapain sih Gaby Progressive Mindset undang Kak Lucinta Luna, mungkin yang di entertainment, yang tidak dekat dengan image edukasi atau apa gitu ya. Cuman aku yakin dari semua orang kita bisa belajar sesuatu. Kak Lucinta Luna di sini mau berbagi ilmu. Aku minta sama Kak Luna, Kak Lucinta boleh bagi ilmu. Boleh, ilmu apa nih? Ilmu sangci. Ilmu berbagai ilmu. Jurusan. Karena bagaimanapun kita harus ingat kalau Lucinta Luna ini sampai hari ini sukses. Amin, amin, Masya Allah. Tabarakallah. Kalau cari uang tuh nggak gengsi. Iya. Masuk pun di kalangan banyak, diterima, di welcome. Masya Allah. Ya kan Kak? Jadi banyak sekali yang kita harus merendah hati untuk mendengarkan ilmu dan point of view Kak Lucinta Luna. Masya Allah. Tabarakallah. Makasih loh, Gaby. Of course. Aku yang makasih kakak mau datang loh ke Ya sini. pasti datang lah, nggak mau keluargaku juga. Oke, mungkin di podcast-podcast lain Kak udah sering kakak jelasin kenapa kakak trans, Yes. transpuan, kenapa kakak, childhood kakak seperti apa gitu kan. Cuman aku pengen kakak sedikit jelasin supaya mungkin orang-orang yang nonton yang baru nggak harus cari video itu ya. Oke. Seplintas aja. Masa kecil kakak tuh seperti apa sih? Apakah kakak dari dulu memang sudah gemulai? Dan kenapa kakak ada keinginan menjadi perempuan? Oke. Singkat, padat, aktual, terpercaya, oke. Aku hidup di lingkungan yang kecil, ya, deket pinggir kali. Ya, benar-benar gang-gang kecil sempit. Kalau hujan bandang pun itu benar-benar banjir sampai kita suka ngungsi di loteng gitu. Dan lahirlah 9 anak dan aku anak ke-8 dari 9 saudara. Wow. 7 cewek, 6 cewek, 3 laki-laki. Maaf, aku selalu baru ketok pengadilan jadi perempuan. Jadi sekarang udah 7 cewek, jadi sekarang 2 cowok gitu. Jadi dari kecil itu aku emang udah lain daripada yang lain. Dan apalagi di rumah yang kecil itu kan banyak tetangga-tetangga yang suka gibah ya gitu. Kalau manggil almarhum ibuku, tuh anak lu kok gemulai gini gitu. Sebetulnya sih dari satu faktor keluarga ya, terus juga teman-teman sekolah SD dan tetangga-tetangga ya. Apalagi anak kecil itu kan kalau misalnya udah kena dengar begini, jadi kita ada rasa kayak, kok aku jadi kayak beda sama yang lain gitu, apa aku salah, apa aku gimana gitu loh, ya kan. Apalagi aku juga orang yang nggak mampu gitu loh, dari keluarga yang tidak mampu gitu. Singkat cerita juga kakak aku juga
ngelihat aku tuh kayak mungkin bercanda dari dulu waktu aku masih kecil. Jadi kalau sebelum tidur aku suka didandani. Oh, make up Make gitu. up. Nah dari situ aku ngerasa aku ngaca, kok aku cantik juga ya gitu. Suka. Dan di situ aku pernah waktu itu aku punya ambisinya sih kayak terlalu yang terangan-angan banget. Aku pengen banget jadi Miss gitu loh, pengen bener-bener jadi yang wanita Pageant. paling tercantik gitu. Iya, pageant gitu, Miss World gitu. Miss World, oke. Baik. Apakah dari kecil kakak jadinya udah naksir laki-laki juga? Dulu waktu kecil aku itu masih bener-bener polos banget ya. Semenjak aku SD itu aku selalu dikatainnya ini lonceng gitu ya. Anggap aja itu ya. Apa itu? Beserini kalau kata bahasa aku namanya beserini. Apa artinya? Bencong maksudnya. Oh, oke. Bencong gitu. Gue bilangin mak gue lo, gue bilangin abah gue lo gitu. Kesenjangan bahasa guys, sorry. Iya, tapi ya lama-lama ya udah jadi itu melekat di hati aku, jadi aku kebal dan itu yang meningkatkan bahwasanya nanti suatu saat kalau aku sudah dewasa aku akan kumpulkan pundi-pundi amal duit ya dari apapun itu, kerjaan apapun itu aku akan operasi gitu. Which is sudah ketuk palu Kalu Cinta Luna di Indonesia resmi perempuan. Yes, 2019 lihatnya di Google. I'm not gay. Not gay. Nah, sebelum aku mau menanyakan pertanyaanku yang selanjutnya, aku mau balik lagi sebelumnya. Jadi, apakah dari kecil kakak sudah demennya sama laki-laki? Mikirnya maunya nikah sama laki-laki? Waktu SD sih belum. Karena waktu SD itu kan masa apa sih kalau puber gitu. Nah, pas SMP itu ada salah satu temen aku yang bener-bener mungkin ngeliat aku emang udah ada dasar kemayunya, tiba-tiba aku dibawa ke belakang toilet, terus tiba-tiba temen aku ngeluarin handphone dan ditunjukin itu video. Nah, aku kaget. Video dewasa. Dan pas aku ngeliat, aku nggak tertarik ke ceweknya di video itu, aku tertarik ke cowoknya. Disitulah aku udah mulai baru suka sama cowok. Karena terngiang-ngiang mulu di handphone video teman aku itu. Terus jadi kalau ada siswa baru nih, misal aku naik kelas 2, kelas 3, kalau ada yang ganteng, udah aku incer-cer. Kan kelas begini. 2, 3 apa? SMP? SMP dari situ mulainya. Kan puber. Oke, kakak. Jadi, baik lagi tadi kita, kakak sudah ketuk palu perempuan di Indonesia secara hukum. Nah, aku mau bahas sedikit nih, Kak. Kakak dulu sempat di televisi. Betul. Waktu itu di televisi semua orang tahu kakak seorang perempuan. Yes. Nggak ada yang tahu kakak trans. Nggak ada yang tahu karena gini loh, aku tuh udah mencari uang benar-benar mati-matian sampai terkumpul, terbang ke Thailand, operasi biar mewujudkan impian aku. Nah, dari situlah aku waktu itu pengen banget punya impian. Aku pengen menikah sama sosok laki-laki gitu. Sosok laki-laki itu tidak tahu siapa aku bikin dia nyaman ya, nanti aku adopsi anak, itu impian aku. Terus akhirnya karena sebelum impian itu tercapai, aku tuh punya ambisi. Kenapa setelah pada saat aku berubah transisi menjadi transgender transpuan, setelah itu aku tuh banyak berpacaran, gonta-ganti pacaran waktu itu sama beberapa aktor. Nah, di situ aku ngerasa kayak kepedean banget. Namanya Gemini kan karismanya kan tinggi. Apa aku jadi artis aja ya? Nah, itulah awal malapetaka kehancuran aku dibeberkan oleh teman-teman deket sendiri. Tapi dulu kakak pacaran sama aktor-aktor, mereka tahu nggak kakak trans? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena waktu itu juga sudah operasi kelamin. Semuanya, I see. Cuma kalau untuk identitas belum, karena masih proses. Aku operasi kelamin waktu itu di tahun 2016. Umur aku 25-26. Oh, seumuran aku 24. Karena waktu itu aku pengen banget operasi di umur 17, tapi belum kekumpul modalnya. Karena waktu itu kan tahun 2016 itu kan masih mahal banget. Sekitar 123 juta. Jadi dulu kakak tuh pingin, karena punya mimpi menjadi seorang perempuan sejati, kakak nggak mau ada yang tahu supaya you have a future, punya masa depan gitu ya. Semuanya ku hilangkan dari mulai dulu kan zaman-zaman pet, ya kan, zaman-zaman Telegram, Instagram belum ada, Facebook masih ada. Itu aku hilangin, aku ganti nama. Jadi teman-teman lama kakak pernah ada yang nyari nggak? Aku izin dulu. Aku kan udah trans, aku udah jadi perempuan, aku pengen membenahi diri, aku pengen hilang dulu 3 bulan, bukan berarti hilang, maksudnya hiatus dulu. Selanjutnya aku akan muncul lagi, nanti aku akan follow kalian lagi. Gitu, maksud aku tuh niatnya baik, tapi tiba-tiba ada salah satu temen aku tuh yang berpikirannya tuh negatif. Lu mentang-mentang udah gini-gini, lu sombong, ntar lu jadi gini-gini.
Ya itu yang udah ada di berita-berita ya. Oke. Inisialnya ya MB, itu yang membuka semua identitas aku, yang buka semua video-video waktu aku zaman-zaman masih ada loncengnya gitu. Oke. Nah lalu setelah kakak berapa tahun di televisi, terus lalu diboykot ya katanya ya kak ya, nggak boleh masuk TV lagi. Iya, itu di boykot itu sama salah satu wanita ya, wanita yang sudah tubang alias tua gitu ya, yang selalu pakai filter. Ya, sebut saja namanya Nenek Liding ya, Nenek Liding. Dia itu paling anti dan fanatik sama yang namanya gay. Oke. Tapi kalau misalnya dia pikun kali ya, kan aku 2019 kan aku udah pengadilan ketok palu. Kalau Nenek Liding mau nyalahin gay, aku bukan gay, aku perempuan sekarang. Udah sah, salahin negara, salahin tuh hakimnya, salahin pengadilan, jangan salahin gue. Berarti kalau mau dibilang gay itu dulu pas kakak punya lonceng gitu begitu. kan. Karena gini, hidup aku serba salah. Teman dekat pun aja bisa menjadi bumerang buat aku. Dia yang membuka semua identitas aku, jadwal operasi aku, sampai pas waktu aku diperban pakai pampers aku tuh diperlihatkan, dipertontonkan sampai berjuta-juta viewer, dan itu bener-bener trending sampai 2 bulan 3 bulan. Dan semua para artis itu mengundang aku podcast, apa aku trending di mana-mana gitu. Menurut kakak tujuan teman kakak begitu apa ya? Dia juga pengen sama kayak aku, karena aku tahu dia tuh merasa kayak punya ambisi yang kayak kalau lo bisa kenapa gue nggak bisa gitu. Padahal menjatuhkan untuk menaikkan diri sendiri. betul. Awalnya di playing victim, aku tuh nggak mau ada kebohongan-kebohongan, ujung-ujungnya dia sendiri yang artis gitu. Ini gitu. laki-laki. Sama bencong sama. juga, waria juga, Oke. warwewor lah, I see. warwewor. Jadi sekarang kakak sudah wanita sejati, tapi kakak tetap tidak boleh masuk TV. Perasaan kakak gimana? Apakah kakak terima atau gimana nih tanggapan kakak? Sebetulnya awalnya sih aku nggak terima. Sempet sih aku juga ada klarifikasi bahwasanya aku ini udah legal loh, aku udah perempuan loh. Kenapa cuma aku doang yang di boykot? Kan ada juga yang lain-lain, yang slay, yang bisa dikatakan sama Nenek Liding yang itu yang lebih gay. Itu baru yang namanya gay, karena masih ada loncengnya. Sedangkan aku tuh kan udah utuh perempuan. Mana ada terlihat gaynya, dari head to toe aja udah perempuan, ya kan? Bentukannya udah perempuan, cuma suaranya ya baling-baling bambu. Ya kan? Gitu loh. Ya kan? Nah, dari situ, tapi lama-lama aku mikir lagi, oh iya, sekarang kan medsos makin banyak. Ada TikTok, ya kan, yang ngebantu banget. Instagram, medsos kan sekarang udah makin merajalela. Yeah. AI pun sekarang udah makin canggih gitu. Nah, dari situlah aku berpikir, ya udahlah, kalau kayak gitu mendingan mungkin ini kuasa Tuhan untuk supaya aku tuh tetap inget pada diri aku yang dulu yang tinggal di gang sempit gitu. Jadi semakin kita tinggi, pohon tinggi, pasti kan banyak ya angin yang kencang yang suka menjatuhkan kita. Ya udah, jadi kita harus punya rasa apa ya, empati, ikhlas, sabar, bersyukur gitu loh. Sempet waktu itu sampai tabungan aku tuh bener-bener menipis banget, sampai kayak aku tuh ngerasa aku namanya gengsi ya, mau minjem duit nggak enak gitu. Jadi aku sampai sebulan makan Indomie gitu loh, sampai kayak aku takut nanti sakit ini lagi apa namanya, kanker atau apa gitu. buntu takutnya buntu. ya. Jadi aku ngerasa ya udahlah gitu. Tapi pas adanya media sosial, TikTok, Instagram, di situ aku kayak ya udah, aku gunain aja nih apa yang ada aset di tubuhku gitu. Dan aku berpikir, oh iya, ini kan ada belum ada tren yang namanya operasi. Coba ada yang ngajakin aku kolaborasi. Luna mau nggak operasi ini? Soalnya Luna tuh operasinya nggak pernah gagal gitu. Awalnya aku bayar waktu aku terbang ke Bangkok, operasi hidung itu hasilnya bagus banget. Dan banyak beberapa artis yang nggak perlu kusebutkan, dia pengen banget hidung sama aku. Nah, jadinya dia ke sana. Nah, dari situ akhirnya pihak dari Bangkok, bosnya itu yang punya rumah sakit ya, manggil aku secara ini ya, prioritas. Aku dibawa ke rumahnya, aku dihidangkan. Terus mau nggak kalau kamu tuh dijadikan billboard maskotnya gitu. Wow. Sampai aku dipajang di billboard di rumah sakit itu. Jadi kalau ada orang Indonesia yang datang situ, tuh cinta Luna gitu. Jadi di negeri sendiri aku dihujat, tapi di negeri orang aku Agungkan, dihargai. ya aku sih tetap ya ini aja. Ya itulah namanya manusia ya, nggak luput dari dosa. Aku sih emang aku sendiri sadar aku ini pendosa ya. Tapi sedosa-dosanya aku tetap harus bisa melihat
orang yang di belakang, karena aku ngerasa dulu aku juga begitu. Aku dulu juga, aduh kok hidup aku begini, kok hidup aku kok begini. Jadi kalau aku ada rezeki, ya kalau kita inget gitu loh, ya sebisa mungkin kita ngasih rezeki, sedekah gitu. Apalagi kan aku beragama muslim ya kan. Jadi aku biasanya nih ya, seringnya Senin, Kamis sama Jumat. Kamis sama Jumat aku selalu ngasih. Kalau misalnya nggak sempat ke panti, paling yang di pinggir jalan, yang deket lampu merah, yang ngamen-ngamen. Oh, lepas dari semua opini orang atau kontroversi atau masalah-masalah, satu yang aku mau ngomong sama Kak Luna, Yes. kalau cinta, aku sangat impress dengan daya juang kakak, sangat patut dicontohkan. Malah aku sendiri mungkin ada ngerasa malu sedikit ya, dimana datang dari mungkin keluarga yang lebih mampu dari keadaan Kak Lucinta dulu, mungkin daya juangnya belum bisa disamakan gitu loh. Even though aku merasa aku hard worker juga ya, pekerja keras, tapi very impressed and really appreciate banyak banget yang orang bisa belajar dari Kak Lucinta. Even though sudah, kalau lagunya Kelly Clarkson tahu nggak apa? What doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuhmu, dilempar-lempar batu, tidak membunuhmu, membangunmu dari batu-batu yang dilemparin itu bisa dibikin shield gitu atau rumah gitu kan. Jadi aku sangat bangga sama Kak Luna. Makasih loh, meskipun aku nggak tahu bahasa Inggris, tapi aku tahu maknanya. Karena gini loh, aku percaya. Jadi tiap orang netizen yang selalu ngebully aku, bahkan yang masih ngebully aku gitu loh. Kalian kan udah puas. Ayo kapan Luna? Ayo dong kamu ngaku dong ke publish, jangan bohong bahwa kamu tuh sebetulnya kodratnya laki-laki. Gitu. Aku tuh sempat berpikir kalau misalnya aku ngaku nanti gimana, tapi akhirnya ya udah kan aku selalu didesak-desak netizen. Jadi aku ya ngaku di podcast bahwasanya aku begini. Ya udah, jadi dari situ aku udah lega, aku udah nggak punya privacy, orang udah pada tahu, dan sebagian ada yang respect dan lebih banyak juga ada yang tetap ya udah gini, tapi ya gimana, karena aku udah seperti ini gitu loh. Sebetulnya masih bisa, tapi kalian jangan memaksakan aku gitu loh. Semua itu dari hati gitu loh. Aku nggak kenal kalian, aku nggak ngebenci kalian, aku nggak tahu bentuk ya wajah kalian, sosok kalian, tapi kalian tuh dengan enaknya mengetik, mengatakan itu gitu loh. Kalian tahu kan kalian punya hati, punya perasaan, ya kan, punya mood gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya baca komen, apalagi yang udah menyangkut orang tua yang udah meninggal gitu, itu kayak sesuatu yang ngebuat kayak aku tuh kayak hancur banget gitu loh. Kenapa kalau lu gak suka sama aku gak kenal sama kamu, kenapa kamu ngebenci aku? Even itu kalau lebaran ya, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, kalau aku nyekar ke kuburan ayah papa gitu loh, ya gimana ya, aku tuh serba salah gitu loh. Orang tuh ngata-ngatain, ini sampai komen-komennya bilang katanya, ini emak bapaknya bingung, ini kok si Fatah kok bawa istri, Fatahnya kemana gitu. Sebetulnya itu di hati aku sakit banget gitu loh. Aku ngerasa kayak ya udah sih, urusin kalian masing-masing gitu. Aku cuma bisa mendoakan yang baik-baik buat kalian. Aku cuma bisa mendoakan yang baik-baik buat kalian. Karena apa? Karena aku sering, selama waktu aku di penjara, aku baca-baca buku. Ya udah, kita percaya hukum karma, hukum tabur tuai, semesta itu bisa menjawab ya. Karma baik, karma buruk ya. Karma buruk yang kalian lontarkan, yang kalian menzolimi siapapun orang, itu pasti akan sampai lagi ke kalian ya. Maupun cepat atau lama, tapi pasti akan sampai tepat ke tujuan kalian. Itu aja sih yang aku benar-benar prinsipkan dalam hati gitu. Ya aku sedih sih dengan kondisi negara Konoha gitu loh. Maksudnya oke lah, kita banyak banget umat muslim, tapi tolonglah kalau untuk lisan dijaga gitu loh. Jangan bawa-bawa orang tua. Itu membuat aku tuh kayak tahu-tahu aku ke keluarga Lazuardi, aku paling ngomong curhat ke oma, ke mama, Ma, aku salah gak sih Ma? Aku depresi, aku sedih, aku sebenarnya kayak udah hilang arah kayak gimana, sampai aku dibawa ke televisi, sampai ada provokator yang gini-giniin aku tuh bener-bener kayak nggak bisa apa-apa. Boy nyemangatin aku loh. Disitulah mama
nganggap aku anak. Udah Luna, kita invest properti gitu Iya, loh. Yang penting kamu berbuat, punya prinsip baik aja dulu sama siapapun. Ketika kita baik sama siapapun, kita nggak tahu niat dia jahat sama aku. Kalau kita prinsipnya baik, ya kan ada karma. Iya. Gitu. Ini juga makanya nanti aku pengen bahas sama Kak Lucinta soal keluarga Lazuardi. Tapi aku mau bilang satu hal ke netizen-netizen. Sebelum ketik dan komen dan posting, taruhlah dirimu di sepatu orang lain dulu. Bagaimana kalau kalian yang digituin? Rasanya tuh gimana sih? Nggak suka kan? Nggak enak kan? Jadi ngapain gitu loh. Bedanya kalian dengan Kak Lucinta adalah kalian berkata-kata jahat padahal nggak kenal sama Kak Lucinta. Tapi Kak Lucinta nggak kenal sama kalian, malah doain yang terbaik untuk kalian walaupun disakiti dengan kata-kata kalian. Jadi harapannya adalah untuk menjadi Indonesia yang maju itu dimulai dari orang-orangnya. Nah, kita harus bisa menjadi manusia semua yang lebih baik, yang merangkul sesama gitu. Itu pesan saya. Dan itu yang dirangkumkan dari cerita Kak Lucinta tadi ya. Oke, Kak Lucinta sudah lebih tenang. Kita mau lanjut sedikit lebih serius nih di segmen 2. Lebih, aduh kakak butuh tisu lagi nggak? Enggak. Aku tuh berusaha tegar, kuat. Jangan nangis-nangisan mulu aku di segmen apapun itu. Aku pengen jadi tetap baling-baling bambu udah. Panggil aku Mother of Queen baling-baling bambu. Mother of Queen baling-baling bambu. Oke. Aku mau ini biar kita semua belajar karena aku pun mau belajar dari Kak Lucinta. Walaupun mungkin orang-orang lihat Kak Lucinta tuh tidak normal karena dari laki-laki ke kalian jenis jatuhnya. Di negara kita ya. Kalau di negara luar kan ini udah hal yang biasa gitu loh. Betul. Jadi disebut tidak normal ini sama orang-orang, tapi Kak Lucinta tuh diterima di banyak kalangan loh. Punya temen yang banyak, ya para selebriti, pengusaha, ya kan. Kak Lucinta bukan cuma ditoleransi, tapi diterima, dihargai, dirangkul gitu. Nah itu diperlukan soft skill. Ya kan, soft skill itu adalah sebuah kemampuan membawa diri, contohnya seperti kepercayaan diri, cara bicara, cara membuat orang lain nyaman, itu kan semua soft skill yang sebenarnya ibuku guru grooming training buat pemerintahan dan corporate lain. Nah, tapi Kak Lucinta ini kan sebenarnya sebelumnya belum ada edukasi seperti itu kan, tapi Kak Lucinta sudah bisa menjalaninya. Nah, aku mau tahu nih, apa sih yang Kak Lucinta melakukan, soft skill apa yang dijalani sama Kak Lucinta sehingga bisa, tadi aku bilang, diterima dan dirangkul dengan banyak orang dan kalangan. Kalau aku sendiri sih ya, aku pernah dapat nasihat dari ustazah di Pondok Bambu ya sebelum aku keluar dari penjara. Lucinta Luna, kamu udah setahun di sini, besok kamu bebas. Ibu cuma pesen sama kamu, ya. Tuh lihat tuh, ada napi masuk lagi. Masih inget nggak? Barusan 3 bulan yang lalu masuk, nah dia masuk lagi. Ya udah, ini konsekuensinya ada 2. Kamu mau baik-baik sekalian, ubah mindset kamu, ya. Pokoknya apapun yang kamu punya, ya. Bakat kamu apapun itu, ya. Tapi hal-hal yang positif. Kalau kamu mau rusak sekalian, nanti kayak napi kayak gitu. Jadi dari situ aku berpikir, siang malam pas aku keluar pun juga semua pada nangisin aku kan, teman-teman aku yang baik-baik di sana. Aku berpikir, ya aku harus jadi orang baik. Aku harus nge-rebrand. Iya, bahasa Inggrisku agak babak belur, sorry ya, maaf ya. Nge-rebrandingnya itu bener-bener lama banget. Hampir 2,5 tahun di situ. Tapi, dan di situ aku juga berusaha mengerem kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghina. Dan kalau diajak settingan gimmick-gimmick berantem-berantem, terus aku dikasih uang, aku nolak. Ya, mau berapapun nominal tingginya aku nggak mau. Karena apa? Karena itu akan merusak citra nama aku sendiri gitu. Karena aku udah fokus ke rebranding diri aku yang menjadi Lucinta yang sekarang, bukan yang dulu yang suka huru-hara. Reputasi tidak ada harganya. Yes, betul. Karena aku percaya setelah, ya badai pasti berlalu. Setelah aku masuk penjara, insya Allah aku percaya kita harus optimis ya. Bukan buat aku aja, buat kalian semua. Kalau kalian di posisi aku ya, atau di posisi yang benar-benar yang kalian difitnah, dizolimin atau apa, terus kalian untuk supaya orang-orang itu benar-benar
aku mau bergaul sama kamu karena kamu udah berubah, udah begini. Lakukanlah, let it flow, apapun itu. Aku setuju banget karena setiap orang itu menjaga reputasinya sendiri-sendiri dengan susah payah. Jadi sekalinya ada orang yang bisa menyenggol reputasi atau merusak reputasinya, orang nggak mau kenal associate Betul, gitu kan. betul. Bener nggak itu masuk, Kak? Betul. Dan aku pun juga sekarang kalau kayak seleb-seleb yang suka, yang udah centang biru, yang sering-sering tag aku, ngata-ngatain aku lah, dengan tag-tag pasti kan selalu berkaitan dengan gender lah, inilah itulah. Aku diemin aja, gitu. Jadi sekarang orang menilai, oh sekarang Luna orangnya kalem ya, udah nggak mau nyenggol-nyenggol. Lihat aja di komen-komennya gitu. Jadi kakak merasa kakak mulai diterima sama kalangan-kalangan tertentu, pengusaha semuanya itu ketika kakak mulai rebranding. Yes. Sebelum itu orang juga jarang mau dekat sama Kak Jarang Cinta. mau, bahkan seleb pun gak ada yang mau teman sama aku kecuali Boy William sama Om Deddy. Nikita ya dulu waktu aja Ami itu belum berteman sama aku, masih berantem, tapi sekarang jadi bestie. Gitu. Okay. Jadi apapun yang dikatakan oleh Kaniki ya waktu dulu aku berantem sama dia, ketika kamu jujur kamu akan diterima oleh masyarakat. Dan sekarang aku udah jujur, itu omongan dari Kaniki sampai sekarang. Makanya pas kemarin aku ketemu Kaniki aku nangis. Ami yang kuat ya, semoga cepat bebas. Karena aku sayang banget sama Ami. Oh. Ami itu udah kayak kakak aku. Beneran pas aku di boykot televisi aja tuh, Ami tuh bantuin aku dari sisi finansial apapun itu. Sering main ke rumahnya, curhat-curhatan bareng. Makanya pas aku ngeliat Ami baca eksepsi dan ngomongin ketiga anaknya aja tuh, aku tuh ngerasa kayak aku di posisi dia. Cuma bedanya kalau Ami kan ketemu hakim langsung. Kalau aku pas lagi COVID aku Zoom. Jadi kan nge-lag. Jadi hakim ngomong apa aku nggak dengar gitu. Makanya di situ kenapa tangisan aku meledak-ledak. Aku ngerasa kayak di posisinya Ami tuh kayak posisi aku gitu. Itulah hukum di Konoha. Jadi itu adalah juga salah satu alasan kakak selalu be there untuk Kaniki ya. Selalu di situ. Aku sayang buat sama Kaniki. Makanya setiap pengadilan aku akan datang dan aku akan support, aku akan bela Kaniki. Ya, meskipun orang berkata apapun, Kaniki itu punya sisi baiknya. Di luar sana tanpa kamera ya nih, dia ngebantu orang loh. Aku aja yang di boykot televisi aku dibantu meskipun aku seorang pendosa. Dia meluk aku. Dia sayang sama aku. Lu udah jujur, berarti lu dengerin omongan gue gitu. Ya Mi, makasih banyak. Makanya kenapa aku tuh sampai aku dikata-katain sama buzzer gini-gini, lu kan gini ya. Hey, Ami, aku tuh netral, aku berteman sama siapapun gitu loh. Aku mau berteman sama ini, mau itu. Ya kenapa? Ami baik sama aku. Ya. Masa aku nggak boleh berteman sama siapapun? Betul. Aku setuju itu karena juga selama ini lebih baik nggak usah musuhin orang kalau mereka belum pernah jahat sama kita. Walaupun betul. orang-orang ngomong apa gitu ya, selalu kasih kesempatan. Karena kita nggak bisa hidup temenan sama orang cuman berdasarkan orang ngomong apa gitu. Bener nggak sih, Kak? Iya, ya aku tipe orang kalau orang yang udah banyak ngasih jasa ke aku, ya aku nggak akan lupa. Itu. Iya. Itu Bagus aku. lah, Kak. Dan Ami juga selalu ngasih aku Ami, Boy William, Om Deddy, terus Bang Densu, ya itu yang sering aku connection ya. Kalau misalnya aku lagi diundang podcast, ya selalu kasih aku sentuhan-sentuhan gitu, kata-kata yang udah Luna sekarang udah lu hidup yang baik-baik aja, gitu. Lu kan sekarang udah terkenal jalur begini ya udah, tapi lu harus yang edukasi yang baik-baik, gitu. Bagus lah, Kak. Apalagi punya modal muka kecantikan, ya udah tren oplas kan yang pertama lu, gitu. Terus sekarang jadi ikut-ikutan, Iya. gitu ya kan. Awal-awal kan sekarang pada malu-malu kan, Nggak mau tutupin, ngaku. nggak mau ngaku. Kalau aku kan muka dibuat kayak zombie, jadi kayak baking soda, ujung-ujung pak minyong, jenonyong, ya kan. Oke, ngomong-ngomong Koko Boy William nih dan keluarganya. Adik gue itu. Adanya Cici. Aku kadang manggilnya Cici, bukan kakak. Ciko dong, Cici kopi. kan udah perempuan sejati, jadi Cici. Ya golek-golek maksudnya bercanda. Bagaimana sih ceritanya bisa Enap menjadi salah satu bagian dari keluarganya Koko Boy William? Aku tanya balik, Enap itu apa sih bahasanya? Pada akhirnya kok bisa menjadi bagian dari keluarga Koko Boy William? Boy itu udah banyak membantu sama kayak Miniki, ya. Awalnya kita kayak ayam sayur, ketemu berantem, dia ngundang salah satu
mantan aku. Terus aku tuh komen di dia tapi nggak dibalas sama dia. Bikin dong part 2, ketemuin dong sama gue gitu. Jangan bohong aja gitu. Orang juga tahu gitu ya kan. Terus tiba-tiba lama-lama dia manggil aku, tapi dia nggak ngundang si bintang tamu itu untuk membuat klarifikasi. Situ puncak kesalahan aku, sampai aku lempar waktu itu pakai air kan. Lempar siapa pakai air? Kok si boy. Sumpah nggak? Ada sampai 11 juta itu penonton. Tapi sebenarnya podcastnya ada lucu. Karena maksudnya aku udah kenal Kak Lucinta juga, kita sempat jalan-jalan sama keluarga Koko apa segala macam juga. Cuman aku tuh beda, sosial medianya tuh beda. Kayak aku tuh jarang ngikutin cerita-cerita gitu. Bukannya tidak menghormati, bukannya tidak maksud untuk cari tahu tentang Kak Lucinta dulu ya sebelum undang Kak Lucinta ke sini. Cuman maksudnya ini kadang lucu aja gitu loh, kayak ada beberapa hal yang aku masih mungkin ketinggalan dan nggak tahu gitu. Oke, jadi Kak Lucinta siram Koko air terus? Ya udah, akhirnya kita berantem, tapi rame itu. Ya, jadi banyak sponsor yang pengen damain kita berdua. Nah dari situ akhirnya ya udah, boy tau lah sisi gelapnya aku, sisi gimananya aku. Jadi kayak Tom and Jerry gitu sampai sekarang. Itu nggak gimmick, bener-bener aku ungkapin kesalahan aku. Kenapa lu ngomongnya kayak gitu nadanya gitu? Apa cuma supaya algoritma lu tinggi gitu? Terus Koko bilang apa? Ya kan, ya dia ngomongnya dengan bahasa Britishnya gitu ya, nggak ngerti lah, langsung udah lah aku keluar kayak gitu, aku tunjuk gitu. Nah di situ aku tuh egoku tinggi banget. Nah di situ makanya kenapa mungkin ini juga teguran juga dari Tuhan. Makanya artis juga pada takut kali kalau misalnya debat sama aku. Itu mulai dari situ sebelum aku masuk penjara. Nah lama-lama jadi bestie. Awal aku diangkat jadi anak pas aku diundang jadi salah satu bintang tamu di The Family Season 4 yang ke Thailand. Di situ ulang tahun Oma. Jadi satu keluarga undang aku dan Boy waktu itu orang pertama kali yang nelfon aku, mau nggak Lun gitu. Di situ aku mulai antara mau dan enggak, karena kalau sama Boy aja aku mesti oke ya, karena kan bener-bener udah tahu dia ini satu keluarga ngikut semua gitu. Temanya kayak apa konsepnya Boy kalau boleh tahu? Kan aku polos ya kan. Ini temanya kayak Kim Kardashian gitu. Jadi kita kayak satu, aduh aku malu, aku kan orangnya tipenya pemalu gitu loh. Ketemu oma nanti gimana, ketemu mama gimana. Udah baik kok, mereka semua welcome, open minded gitu. Kita kan semua kan lahir di New Zealand, jadi kita mah ngerangkul gitu. Ya udah deh, let it flow aja gitu. Nah dari situ ya, aku kan orangnya profesional ya. Depan kamera udah aku langsung acting. Bukan acting, maksudnya ya jadi diriku sendiri gitu loh. Maksudnya on gitu. Iya, misalnya kita lagi ngomong gini, action. Nah, aku gitu orangnya. Nah, disitulah ada masa curhatan aku sama Oma. Oke. On camera? Bener-bener kisah nyata. Di kamera? Di kamera, iya, di episode 1. Sejarahnya Oma, ketemu Opa. Sejarahnya Oma bisa mendidik anak-anaknya menjadi sukses gitu loh. Ya, bisa membuat keluarga itu kompak gitu, cucu-cucunya jadi pada kompak, jadi sukses itu. Terus Oma juga cerita, Luna gimana? Ya aku cerita dong apa adanya, aku lahir di gang sempit, begini-begini. Dari situ aku ngerasa kayak, ya Allah, jadi arti keluarga yang sesungguhnya tuh kayak gini ya gitu. Kenapa kadang aku tuh suka kayak, kok aku kayak lain pada yang lain gitu. Tapi Oma pun juga pernah ngerasain hal yang sama. Pernah makan nasi pakai apa tuh, jagung, pakai garam gitu. Itu sejarahnya Oma yang bikin aku tuh bener-bener jadi kayak klop. Sampai sekarang pun kalau aku main ke Oma tuh yang ngomong jadi akrab banget gitu. Bisa connect dan bonding karena cerita yang mirip gitu ya. Iya, itu kan episode sampai 4. Sampai akhirnya kita terbang ke Thailand sama-sama. Terus dari situ akhirnya aku akrab sama sepupu-sepupu, Yosi, Alia, Ocha, Bastian, Aldio, Aldian, ya kan. Aldian nggak ada sama Bibi waktu itu. Mama, Stella, terus Ai, Kylie, Hailey, sayang banget sama aku. Terus awalnya Kylie sama Hailey manggil, Anti kok suaranya kayak cowok. Lucu banget. Itu bener anak kecil kan masih dibohongin ya. Iya, Anti soalnya bisa dubbing, suara cewek suara cowok gitu. Ya udah, akhirnya pas momen-momen yang bener-bener mau seriusnya tuh di episode 3 dan 4. Itu kita ke Phuket, di situ kan ada patung Buddha. Kita kan harus menghargai sesama agama ya, Bhinneka Tunggal Ika. Mama waktu itu nanya sama aku semua tentang mamanya kehidupan. Koko? Iya, mama kesayangan aku. Iya, mamanya Kak Lucinta juga. Dan nanya aku semuanya, gimana Luna? Iya, tanya apa aja. Ya pokoknya intinya, ya aku begini lama, begini-begini aja mah gitu. Udah kamu don't be cry. Kamu udah jadi anak mama. Oh,
Oh, tapi emang Tante Yanti tuh baik banget. Aku di situ langsung kayak, "Mah, ini beneran, Mah?" "Iya. Kamu tuh orangnya tulus, gampang dimanfaatin sama orang. Udah sekarang kamu gabung sama mama jadi anak mama. Kamu belajar ya. Belajar, kalau bisa belajar bahasa Inggris jangan goblok-goblok ya. Ikut mama belajar bisnis ya. Kita bikin villa di Bali." Di situ aku pelukan sama mama. Dan di episode 4 terakhir tuh pas perpisahan aku tuh ngerasa kayak wah hari cepet banget. Sampai saudara-saudara sepupu Alia, Ica, sama Yosti tuh bacain surat sama Aldio juga sama Bastian. Itu benar-benar menyentuh hati. Oh, dibacain surat ini maksudnya masuk keluarga gitu. Iya, jadi mereka bilang kalau dunia jahat sama Kak Luna jangan sedih, lari aja ke kita. Nggak, tapi aku adalah saksi juga kalau keluarga Lazuardi itu sangat-sangat baik dan tulus. Karena aku adalah sahabatnya salah satu sepupu cowboy, Alia. Dan emang orang tuanya Alia, even Kak Tante Yanti pun banyak bantu aku pas aku kuliah di Amerika dulu. Dan semuanya tulus. Jadi, I'm so happy for you. Dapat keluarga Kenapa jadi baru. mengandung bawang sih? Dapat keluarga baru yang tulus, sama-sama tuh orang tulus ketemu orang tulus, sudahlah. Ya di situ Jalan lah Tuhan. makanya kenapa kan tadi tanya tuh jadi bisa klop sama si Boy ya dari situ. Jadi aku sama Boy jadi akrab. Jadi tetap aja Boy manggil aku brother sister gitu, Ciko gitu sampai sekarang gitu. Makanya aku sayang banget sama mama, sama oma, sama sepupu lainnya, sama Boy, sama Mario. Mario aja tuh bener-bener udah kayak anggap aku tuh kayak kakak banget. Kalau Boy sama aku udah sayangnya aku ya kayak main boxing gitu loh. Kadang-kadang inilah itulah, tapi tetap kita satu kompak gitu keluarga gitu. Stella, Kylie, Hailey pun juga kalau Anti Luna gitu. Pokoknya nggak mau sekolah kalau misalnya nggak dianterin naik motor sama Anti Luna. Itu aku tuh bener-bener itu kan menyentuh banget. Keke juga, Kylie, Hailey. Pokoknya mau dijemput sama Anti Luna. Aku tuh ngerasa kayak arti keluarga sesungguhnya itu gitu karena aku belum pernah mendapatkan hal sedemikian rupa. Jadi zaman dulu kakak nggak deket sama keluarga. Deket, cuma aku tuh kayak lain daripada yang lain dan kayak misalnya ada rahasia misalnya tetangga ngomong ke keluarga, kakak aku denger, jadi kayak nggak mau ngasih tahu ke aku. Dan tiba saatnya aku lulus madrasah, tiba-tiba aku kaget pulang sekolah. Kok ada Pak De Bude aku gitu loh. Jadi aku kayak mau diangkut gitu loh. Jadi mamaku ya menyerahkan aku ke Pak De Bude. Aku dimasukin lah aku ke STM biar supaya aku jadi laki gitu maksudnya. Terus tetap nggak jadi laki. Ya gimana di situ laki semua yang merdeka lah, akunya jadi malah perempuan aku jadinya. Ya jadi aku orangnya kan pengingat ya. Apapun orang yang udah jahat sama aku maafkan. Tapi aku sampai mati pun aku ingat ya orang yang baik, orang yang tulus, orang yang punya jasa ya, orang yang ngasih aku jasa gitu loh. Meskipun aku belum bisa balas jasa gitu loh, aku tuh benar sangat-sangat say thank you so much gitu, dan aku tuh benar-benar nggak akan lupa gitu. Mama Lazuardi, makasih banget. Mama Yanti, Oma, Boy aja tuh bener-bener kayak kecewa gitu loh. Kayak bener-bener kayak ikut miris kok Luna udah gak bisa masuk TV. Sampai saat ini pun Boy tuh sering banget ngasih aku kerjaan ke Surabaya, kemanapun itu. Makasih ya Boy, meskipun kita sering tonjok-tonjokan. Ini dong, udah tato kasih lihat dong. Iya, jadi kayak Udah tato keluarganya Lazuardi juga. Resmi jadi keluarga Lazuardi. Dan situ aku pun benar-benar welcome. Kemarin juga ketemu sama Om Deddy, sama Tante Titin, ya. Itu semua anti uncle-nya iya. Lazuardi. Mereka kan punya lapangan bola sama main badminton bareng Senin sama Kamis. Jadi seneng banget gitu loh. Jadi welcome sama aku, Tante Liza yang punya roti di Bandung, Om Dede, Om Rudi, ya itu benar-benar ngerangkul aku banget. Aku ngerasa Yang kita bisa pelajarin juga dari Kak Lucinta bukan hanya ngomong doang terima kasih karena ya walaupun memang itu adalah bentuk gratitude, tapi orang-orang lain juga bisa berkata-kata seperti itu. Yang bedanya Kak Lucinta adalah Kak Lucinta benar-benar support balik juga apapun yang mereka kerjakan. Kak Lucinta dengan sepenuh hati, dengan ikhlas membantu, ya kan, misalnya promosiin atau apa gitu. Selayaknya keluarga, nggak perhitungan gitu loh. Jadi itu juga satu hal aku bangga sama Kak Lucinta. Sampai sekarang pun aku belum memberikan hadiah
sebagai ucapan terima kasih. Apa susahnya sih aku mengucapkan terima kasih sama orang yang udah berjalan sama aku. Aku benar-benar kayak mungkin inilah balasan dari Tuhan. Karena aku udah, maaf ya, bukannya aku dijebak, aku ini, jadi aku dapet keluarga baru. Jadi aku benar-benar kayak dilindungi gitu loh. Iya bener. Sampai aku pun kecipratan guys sama Kalau Cinta, dibantu juga. Karena kamu baik sekali. Kecipratan apa? Kecipratan dibantu. Hari ini kamu mau ke podcast. Ya kan kamu keluarga juga. Waktu nonton Oma kan datang, gimana sih? Kita joget-joget. Iya. Thank you loh Kak Lu Cinta. Bener-bener banyak yang harus bisa dipelajari dari Kalau Cinta. Please. Ada bawang di sini ya. Hidupnya mengandung bawang. Kayaknya itu tadi maple. Anjingku guys. Kakak punya pacar sekarang. Masya Allah. Cie, lucu banget dilihat di sosial media kayak gitu. Mau tanya boleh nggak? To the point aja nih. Tanya aja. Sama pacar kakak gimmick nggak sih? Enggak. Beneran. Boleh nggak aku tanya nih? Kan mungkin untuk seorang transpuan dan laki-laki sejati belum biasa masyarakat Tabu. Indonesia tahu lihatnya tuh gimana segala macam. Nah, aku pun pengen tahu nih Kak. Apa langkah selanjutnya untuk kakak dan pacar kakak sebagai seorang transpuan dan laki-laki sejati gitu? Apa next step-nya? Apakah mau menikah? Apakah mau punya anak? Apa sih gitu? Ya planningnya tuh apa buat relationship, buat hubungan yang menurut orang-orang mungkin tidak normal, bukan perempuan dan laki-laki sejati gitu. Kalau aku, karena beda umur ya, beda usia juga. Bedanya 11 tahun. Aku 36, dia bulan ini 26. 25 gitu. Jadi let it flow aja. Kita pacaran, kita jalanin. Jodoh kan yang di tangan Tuhan, ya kan? Orang mau bilang apa, yang jalanin kita. Orang mau bilang kita gimmick, bodoh amat. Yang penting yang jalanin kita. Dia baik sama aku, dia sayang sama aku, dia cinta sama aku, dan dia udah diterima di keluarga juga kan, di sidang Sudah loh. disidang. Loh. Kemarin sidang depan aku juga itu. Semua disidang semua, dari mulai mama, oma, ya, atau kadang-kadang sionya apa? Apa sionya? Naga ya maksudnya? naga emas. Kakak apa? Gitu, aku ular. Oh, kayak aku. Sama. Beda 12 tahun sama aku. Iya, beda 12 tahun ya. Oke. Ya udah, jadi lolos sensor, ya udah, terus ketemu di undangan, acara undangan diajak, terus juga kita kan semua kan keluarga juga mantau gitu loh, apapun juga gimana Kenji. Yang aku lihat dari dia itu act of service. Ih, Inggris gue tiba-tiba langsung lancar loh. Coba lagi. Act of service. Enggak, ulang. Apa? Act of service. Act of service. Iya. Dan dia tuh orangnya berani loh, depan mall aja. Tiba-tiba ya kalau di jalan duluan dia gini-gini, apaan sih? Kalau ngomong gandengan tangan. Cowok-cowok yang lain gak ada yang mau sama aku, cuma dia doang. Dia protektif juga ya, bener nggak? Kalau dikatakan protektif, dia tuh ngimbangin. Takutnya nanti akunya nggak nyaman, gitu loh. Jadi kayak ya udah aku ngasih kamu kebebasan, tapi ya jangan mentang-mentang kebebasan tapi kamu nggak ngabarin aku. Tapi maksud aku protektif gini, kayak kemarin aku pergi makan sama kakak sama Kenji juga. Kayak ada yang mau minta foto sama kakak, kalau udah kebanyakan gitu dia yang ayo let's go gitu. Bukan dikatakan ini ya, dia tuh kayak ngerasa kayak kasihan gitu loh, ceweknya tuh udah kecapean gitu loh. Bukan berarti kayak aku sombong atau gimana, mungkin dia kayak menghargai aku, kasihan capek gitu. Kalau mau udah ramean aja. So sweet. Kemarin pergi makan juga, Kalau Cinta ambilin makanan buat dia, ya kan? Dia so sweet, mereka tuh dinamiknya sebenarnya. Ya sebenarnya gini loh, aku kan yang namanya udah lebih dewasa dari dia, jadi aku juga harus lebih mengerti. Sama-sama dewasa juga. Aku juga ingat kata mama, bimbing dia. Kalau emang udah bener-bener kita udah sayang sama Kenji, bimbing dia. Terus kalau bisa ajarin dia tuh bisnis, nabung, gitu. Selayaknya laki-laki yang pacaran sama yang udah udah jadi perempuan. Bagaimana keluarga Kenji responnya terhadap pacaran sama kakak? Tanggapannya? Tanggapannya ya open minded ya, bener-bener ya. Kalau kata Anang ya, saya sih yes gitu. Saya sih yes. Tuh, selama ini kita nggak mengganggu siapapun, nggak merugikan siapapun, ya udah. Apalagi kan aku udah jelas di pengadilan, ya kan udah sah wanita. Tapi kalau untuk menikah, kayaknya masih jangka panjang. Gitu. Karena? Ya karena ya kita hidup di negara Indonesia, aku nggak mau terulang yang kedua kali. Kemarin kan sempet yang aku sama yang mantan aku yang bule itu bener-bener yang banyak banget orang sampai kayak neror aku, padahal kalau dilihat-lihat ya, aku juga malas juga sih sebetulnya kalau aku marah-marah, karena emang aku tuh udah nge-rebranding, aku nggak mau huru-hara. Mending aku diem,
Udah lo cek di Google, 2019 Lu Cinta Luna udah sah pengadilan perempuan. Iya. Gitu. Jangan salahin Lu Cinta negara. Udah Tapi gitu aja. kakak tuh sebagai individu sendiri harapannya mau menikah. Ya mau menikah ya dari dulu lah menikah. Kalau misalnya bener-bener aku diterima, tapi ya mungkin gak di sini, dan itu pun juga aku nggak akan publis gitu loh. Jadi Ya, kalau kakak suatu hari menghargai. menikah, netizen tidak akan tahu. Gitu. nggak akan tahu. Begitu. Nggak tahu. Hanya aku dan beberapa orang lain yang tahu. Ya karena gini loh, privacy aku aja udah dibuka sama semua orang. Jadi kalau untuk relationship aku yang benar-benar intim banget, aku nggak mau terlalu terbuka. Kayak yang sekarang aja kan beda sama yang dulu kan. Pacaranku sama dia tuh sehat banget. Nggak kissing depan publis, nggak vulgar-vulgaran gitu. Ada batasnya. Lihat kan waktu kemarin kita jalan ke manapun, ke mall makan, ada nggak? Sopan dan Sopan demure. kan, benar-benar sopan gitu loh. Oke, tuh kakak ada nggak harapan misalnya ke depannya mau punya anak, adopsi gitu atau gimana? Harapan aku sih ada banget, pengen banget mulai dari kecil, malah dari bayi. Cuma ya karena kan aku juga harus bener-bener kayak mikir lagi karena kan pasangan aku ini kan masih di bawah umur juga, Masih muda. dan pastinya kan kalau aku di posisi dia pun juga pasti mikir dulu, gue juga harus ngejar masa depan, gue juga harus ngejar target, gue juga harus punya tabungan, gue harus punya ini, umur sekian gue harus punya ini, umur sekian gue harus punya ini gitu. Jadi apapun yang dia di usia itu, flashbacknya aku, ya aku juga nggak mau memaksakan itu juga. Jadi fokusnya kakak adalah sekarang kakak enjoy aja. Enjoy aja selama aku udah nggak kesepian lagi, aku dilindungi, aku disayangi, aku dimengerti, aku selalu kayak diperhatiin gitu kan. Dimana lagi apa, sukses, semangat ya, have a nice day. Itu aja sebetulnya simple aja tuh, bener-bener kayak bagi aku bener-bener kayak lulu banget gitu loh. Sesimpel itu tapi nggak semua orang bisa. Oh, cie. Next ya kita sama Kenji guys. Hari ini Kenji mendadak ada syuting lain, jadi tidak bisa hadir. Gitu. Oke. Oke Kak, adakah pesan-pesan short pendek untuk penonton-penonton sebelum kita menutup episode kali ini? Kata-kata hari ini, ya, ibarat kata ya seorang PSK aja, dia ngasih makan anjing pun aja, dia seorang pendosa aja, dia bisa masuk loh. Kita kan gak ada yang tahu ya, bisa masuk surga. Nah, jadi jangan melihat dari covernya aja, meskipun aku pendosa, tapi lihat isi penyampaiannya. Baik aja dulu sama siapapun, ya kan? Karena kalau kita punya prinsip yang baik, maka kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Sekian dan terima kasih. Yeay! Sampai kita mati, sampai kita di pintu surga, tidak ada yang tahu apa-apa. Iya, kita kan gak ada yang tahu ya kan, meskipun gue pendosa nih. Ya nggak mungkin dong, lu orang ngehakimin gue. Emang lu siapa mau melebihi Tuhan Ya, gitu. betul. Kecerdasan yang kita bisa belajar dari hari ini adalah yang pertama, walaupun tidak sekolah tinggi atau sampai kuliah S1, S2, kita semua tetap bisa sukses kalau ada soft skill atau keterampilan non-teknis. Cara pembawaan diri, kepercayaan diri, cara bikin orang lain nyaman, cara bicara yang baik. Di situ semua soft skill bisa membuat kita memperbesar network. Dan dari network itu bisa terbuka pintu-pintu opportunity bisnis atau peluang bikin uang. Karena banyak orang bilang kan, when you are not networking, you are not working. Your net worth is your network. Or your network is your net worth. Sudah pernah belajar juga episode dengan Rangga Slaksmana waktu itu soal your network is your net worth. Istilah kacang lupa kulit tidak boleh ada di kamus kehidupan kami semua. Kita tidak boleh lupa orang yang sudah pernah baik sama kami karena ada namanya karma, ada yang namanya tabur dan tuai. Untuk mempunyai hidup yang tentram, yang peaceful, yang bisa menabur dan menuai hal-hal baik, jangan pernah menjadi kacang lupa kulit. Menghakimi adalah hak Tuhan. Manusia yang mau juga menghakimi orang lain, artinya mau menjadi Tuhan. Pantaskah itu? So remember, the judgment belongs to God.
Ya, thank you so much kalau Cinta makasih sudah di adikku sini, sayang. sudah sharing. I really appreciate it. Maaf kalau ada kurang-kurang semuanya. Gak ada yang kurang-kurangnya kok, malah bikin bawang nih sedih tahu. Kita mau pergi makan bawang dulu abis ini. Mau makan malam. Makan dia sehat. Thank you semuanya. Bye. Bye.